Jadi hari ini yang paling menarik dalam isu politik pemilihan presiden itu adalah berkaitan dengan putusan DKPP. Putusan DKPP nomor 135, 136, 141. PKE DKPP garis miring 12 garis miring 2023. Tanggal 5 Februari 2024. Di mana keputusan itu menyatakan bersalah atau melanggar etika berat terhadap ketua KPU dan seluruh anggota KPU berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres 02 atau pasangannya Prabowo. Nah, ini kemudian yang menjadi meledak. Karena apa? Yang pasti Gibran ini tidak saja menghadapi situasi pelanggaran etis di KPU, sebelumnya juga sudah, yaitu putusan MK. Ya. Ketua MK juga kena pelanggaran etis berat karena merubah aturan soal Gibran ini. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita ini dalam dunia sepak bola, Gibran ini sudah 2 kali kartu kuning. Ya, namanya dua kali kartu kuning itu kan mestinya harus dikeluarkan, harus dikeluarkan. Ya, kalau dalam dunia politik kita paksa untuk keluar atau dia sadar untuk keluar dari panggung pilpres. Gitu. Terus kalau menanggapi dari persoalan Gibran ini kan ya beruntut ini kan Bang. Ya. Mulai dari pelanggaran aturan dari MK itu kan melakukan pelanggaran. Kemudian yang sekarang juga terbukti bahwa KPU juga melakukan pelanggaran etik berat. Terus bagaimana Bang? Ini kan yang punya dampak itu kan ke pemilih, tentunya ke masyarakat itu kan, menghadapi situasi yang saat ini salah satu paslon yang akan nanti di pemilu itu melakukan pelanggaran etik itu. Berarti langkah dari masyarakat ini harusnya seperti apa Pak? Jadi yang pasti yang sekarang yang menghadapi situasi distrust itu adalah KPU. Ya. Artinya KPU sudah tidak dipercaya oleh publik. Dan ini kan berat. Bagaimana mungkin penyelenggara resmi kemudian dia tidak dipercaya oleh publik, tidak kredibel lagi. Artinya apa? Nanti itu bahayanya adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses pemilu yang dilakukan oleh KPU juga tidak dipercaya oleh publik. Nah, yang kita takutkan itu kan kemudian ketika apa yang sekarang itu terjadi dan itu berdampak pada hasil. Ketika hasil nanti tidak sesuai dengan ekspektasi publik, karena publik kan sudah curiga. Iya. Nah, itu nanti akan terjadi pergolakan. Nah, ini yang berbahaya, pergolakan politik. Justru sekarang ini bagaimana pemerintah dan KPU duduk bareng bersama masyarakat sipil untuk mereformasi proses politik ini secepatnya, karena ini kan tinggal menghitung hari. Itu yang harus dilakukan. Tapi faktanya ini kan yang melakukan pelanggaran itu kan memang dari pemerintah sendiri. Nah, yang kan yang berusaha untuk menggolkan semua aturan-aturan dan menabrak aturan-aturan yang sebenarnya ya sudah ideal gitu kan dalam penyelenggaraan pemilu gitu kan. Tapi ini kan ada kepentingan yang menyebabkan itu ditabrak semuanya Bang. Nah, apakah mungkin Bang ini akan bisa duduk bersama antara pemerintah, penyelenggara, kemudian juga ya masyarakat sama akademisi gitu Bang. Jadi memang mengkritisi gitu. Jadi memang ada grand skenario kan sebetulnya. Dan ini kan sebetulnya sejak awal sudah diingatkan oleh publik, oleh masyarakat. Ini kan berkaitan dengan cawe-cawe presiden, Presiden Jokowi. Cawe-cawe untuk meloloskan anaknya. Dulu itu kan bagaimana cara meloloskan. Itu akhirnya merubah aturan di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang ini kan semakin kencang cawe-cawenya untuk memenangkan anaknya, bahkan 1 putaran. Nah ini kan kemudian di tengah-tengah gencarnya
Presiden Jokowi melakukan manuver-manuver politik untuk pemenangan anaknya sebagai cawapresnya Prabowo atau 02 dalam satu putaran, kemudian tiba-tiba muncul keputusan DKPP. itu. Ya, saya pikir ini di luar dugaan semua orang, atau jangan-jangan pemerintah atau lingkaran Pak Presiden Jokowi juga gak menduga kalau ada bolong seperti ini. Tapi anggap saja itu hukum alam. Membuka aib apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memang penuh dengan kecurangan, penuh dengan masalah. Nah, sekarang problemnya Pak Jokowi tidak harus duduk bersama. Kalau Pak Jokowi itu mau mendengarkan aspirasi publik, sudah ada gerakan dari kampus, ya toh, para guru besar yang ini masif. Sebelumnya ada gerakan dari mahasiswa menolak politik dinasti. Juga ada yang mengisukan soal penculikan dan pelanggaran HAM berat. Artinya itu didengarkan. Nah, kalau itu sudah didengarkan, mau tidak mau, bagaimana caranya kemudian publik ini percaya pada KPU? Karena intinya ini masalah ini bersumber dari ambisi Presiden Jokowi. Dia harus mengganti anaknya, atau bahkan 02, karena tuntutannya itu ada yang sebagian anaknya, ada yang kedua-duanya. Karena dianggap kedua-duanya ini kan bermasalah. Bahkan kalau kita melihat pernyataan Profesor Kiki Hermawan Sulistyo yang dulu juga salah satu ketua komite dalam investigasi itu, bahkan Prabowo ini sebetulnya nggak boleh. Karena apa? Dia dimaafkan, bisa dimaafkan, tapi nggak boleh aktif lagi di dunia pemerintahan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa 02 Prabowo Gibran ini tidak hanya satu yang bermasalah, tapi kedua-duanya adalah bermasalah. Maka caranya apa? Ya harus di-delete, dicoret sendiri dengan kesadaran sendiri. Kalau Presiden mau mengembalikan kepercayaan pada publik. Kalau itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi, berarti Presiden Jokowi ini masih ambisius, dan itu nanti berhadapan dengan publik. Itu masalahnya. Berarti kalau kita bayangkan ini yang akan terjadi di tanggal 14 Februari ini sangat mengerikan ya. Oh iyalah. Kita lihat kontestasinya ini ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau istilahnya itu kan kalau di sepak bola itu kan ada pengaturan skor ini sana. Iya. Dari penyelenggaranya. Tidak fair. Kalau istilahnya kan sepak bola gajah itu kan. Jadi ini tidak fair memang. Hasil itu sudah ditentukan di awal gitu kan. Dan itu sudah menjadi kecurigaan umum. Nah, berarti kan di sini kira-kira kalau kita ngomong gerakan masyarakat sipil itu kan, kebanyakan itu kan dilakukan oleh akademisi, kemudian juga mahasiswa itu kan. Dan itu kan tidak masif menyasar ke wilayah masyarakat secara umum, dalam pedesaan atau seperti apa yang secara langsung mereka mengkonsumsi bahwa kondisi pemerintah saat ini yang nggak ada masalah apa-apa, pemilu ya berjalan seperti biasa gitu kan. Terus bagaimana kira-kira ini gerakan dari para akademisi dan juga mahasiswa itu agar mampu untuk memberikan pengetahuannya itu ke masyarakat secara umum, Pak, yang itu nanti jadi pemilih gitu. Sebetulnya rakyat di desa pun sebetulnya ada sebagian yang sudah paham, karena sekarang ini kan dunia informasi juga sudah menjelajah di seluruh pelosok kan. Cuma mungkin ada sebagian saja yang belum. Nah, memang sekarang rakyat miskin atau kemudian rakyat yang masih terbelakang di dunia di dalam pendidikannya ini kan memang pemilih pasif. Tapi harus ingat, seluruh gerakan reformasi maupun gerakan revolusi, perubahan politik itu pasti dilakukan oleh kelas menengah terdidik. Nah, iya, dan ini kan sudah pada yang mengkhawatirkan rakyat yang di bawah ini akan mengikuti ketika terjadi perubahan, dan memang perubahan itu sering dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat menengah terdidik, mahasiswa, para dosen, dan juga para NGO, LSM. Nah, kemarin kan sudah ada rilis tuntutan dari koalisi masyarakat sipil itu. Bayangkan ada kurang lebih 40 LSM NGO, dan itu besar-besar semua NGO-nya. Itu menuntut terhadap persoalan-persoalan demokrasi di Indonesia yang sekarang ini sudah carut marut karena ulah dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah,
Belum lagi kampus-kampus yang sekian ini terus menjalankan kampus besar dan berpengaruh. Ini nanti akan terjadi satu eskalasi besar. Saya yakin kalau ini tidak direspon dengan cepat, setelah para guru besar, dosen menyuarakan hal itu, nanti itu juga akan diikuti oleh gerakan mahasiswa. Ini kemudian kan sudah terlambat responnya. Iya. Nah, Presiden Jokowi ini kan modelnya kan dia merasa pede karena dia sudah masih mampu mengendalikan institusi pemerintahan ini. Iya. TNI, Polri, seolah-olah bahwa dia sudah di backup habis oleh institusi ini atau memanfaatkan institusi ini. Nah, karena PD itulah kemudian nanti tidak ada perubahan apa-apa, Presiden Jokowi tetap jalan, kemudian mahasiswa atau rakyat sipil juga tetap jalan. Nah, ini akan terjadi chaos di situ. Nah, masalahnya di situ. Nah, ini kan berbahaya. Nah, kalau misalnya kemarin bilang tidak melanggar, kan nggak ada bukti-buktinya. Sekarang sudah jelas 2 kali dari Mahkamah Konstitusi terbukti bersalah, hakimnya itu ada kaitan nepotis dengan keluarga Presiden. Sekarang Ketua KPU dan juga anggotanya bersalah karena menerima Gibran masuk pendaftaran dan itu melanggar PKPU. Nah, ini kan juga kita bisa persoalkan, kok bisa ketua dan anggota KPU menerima pendaftaran Gibran karena alasan keputusan MK. Padahal itu bertentangan dengan PKPU, peraturan KPU. Kan nggak mungkin ketua dan anggota KPU itu buta aturan. Berarti kan ada dipaksakan. Terus dipaksakan itu kan sebetulnya ada di balik itu. Siapa yang memaksa mereka? Yang membangun skenario seperti itu. Nah, ini tentu justru yang perlu diinvestigasi di situ. Kalau ada unsur-unsur kekuasaan dan lingkaran kekuasaan yang bermain di situ, ini sudah berat. Dan itu yang perlu dilakukan. Berarti kalau menurut Saman, kira-kira ini kan coblosan ini kan sudah tinggal menghitung hari ini. Kira-kira gerakan yang akan dilakukan oleh para akademisi ini menjelang pemilu ini seperti apa? Atau mungkin malah ini dibiarkan sampai waktu 14 Februari nanti, dan ketika 14 Februari terjadi chaos, Pak. Kira-kira kalau menurut analisis Saman gimana, Pak? Kalau tuntutannya dari koalisi masyarakat sipil itu kan masih soft sebetulnya. Hanya menolak saja dan tidak memilih 02. Karena dia punya melanggar etika berat gitu. Tapi ada kelompok yang lain bahkan kemudian itu memberi opsi supaya pemilu ditunda untuk merevisi pasangan 02 itu atau mendilir, menghapus keikutsertaan 02 Prabowo Gibran. Ini kan kemudian banyak. Opsi-opsi itu banyak. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah, KPU, dan masyarakat sipil ini untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ini. Itu yang lebih penting. Tapi kalau pemerintahnya model semau gue gitu kan repot. Iya kan? Ya kan sudah beberapa kali, bahkan sejak awal kan sudah diingatkan. Tapi kan Jokowi selalu memaksakan kehendak, karena di dalam pikirannya itu ambisinya, keinginannya itu lebih besar ketimbang harus mematuhi aturan. Nah, ini kan sebetulnya kejadian yang berkali-kali. Aturan itu harus patuh pada keinginan Jokowi. Bukan kemudian kekuasaan itu harus patuh dengan aturan atau hukum. Padahal Indonesia ini kan ekstat, negara hukum, bukan mastat, negara kekuasaan, bukan. Nah, ini yang membedakan. Tapi kan Jokowi tidak peduli itu. Karena dia kuasa dan ambisi kekuasaannya besar, merasa besar, sehingga dia menabrak seluruh sendi-sendi hukum yang berlaku di dalam tata negara ini.